وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil alamin, sallu ala nabi. Wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan wa tahiyatuhum biha salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ilahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama-sama kita muliakan keturunan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersama kita saat ini, Al-Habib Syafiq Sahab. Mudah-mudahan dengan hadirnya keturunan Rasulullah, kampung kita, tempat kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat kita semua yang terbaik buat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini semua dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah ini kita dimantapkan iman dan amal soleh kita oleh Allah dan dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan seluruh panitia, baik dari Musola Syuratul Islam, dari warga RT 27 dan 28. Mudah-mudahan dengan kita merayakan kelahiran orang yang dicintai oleh Allah, kita semua pun kelak nanti termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan para tokoh agama yang sempat hadir, tokoh masyarakat. Di sini ada Mamanda Haji Marzuki, Mamanda Haji Samsul, dan juga Bapak RT 26, 27, Kajun 27, 28, Bapak RW 06, dan seluruhnya RT Pasundan Laut, Bapak RW yang lain yang sempat hadir yang tidak bisa kami sebut siko-siko, mohon maaf. Kami yakin mudah-mudahan kalau RT kita macam ini, insya Allah kampung kita semakin berkah, kampung kita akan semakin turun cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan mudah-mudahan apapun yang diniatkan, yang dihadirkan oleh Bapak RT dan RW kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan juga kami hormati seluruh orang tua kami hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Subhanallah, acara ini luar biasa. Bukan hanya dari golongan manusia yang hadir. Ini lagi banyak. Aku juga namanya. Kopi Laron pun ikut berbangga dengan lahirnya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang lahirnya Nabi Muhammad bukan hanya rahmat buat manusia, tapi rahmat buat tumbuhan, rahmat buat hewan, rahmat buat semesta alam. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, duduk di sini, kita semakin sadar bahwa kehidupan ini cuma sementara. Hidup ini bakal kita tinggalkan dulu. Kalau sekarang akhirat itu seperti impian, tapi kaget ketika kita masuk ke gerbang akhirat, yaitu pintu pertama gerbang akhirat, yaitu alam barzakh, maka dunia tinggal impian. Bu, oleh karena itu mari, hidup kita singkat. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan meningkatkan amal soleh yang terbaik sesuai dengan syariat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita ingin meninggal dalam keadaan baik, inilah waktu yang terbaik untuk kita memperbaiki diri kita. Sebab insya Allah ulama menyatakan seseorang itu, kata Rasul, meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Mak mana kita nak meninggal dalam keadaan baik kalau sampai saat ini kita tidak memperbaiki diri kita. Oleh karena ini bulan Maulid adalah bulan taubat kepada Allah. Bulan Maulid, bulan kita hijrah kembali kepada ajaran Rasulullah, agar benar-benar kita semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah sesuai dengan harapan kita semua. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngobrol atau ngomong tentang manusia yang agung, tidak ada kalimat yang cukup untuk membicarakan keagungan beliau. Saking agungnya beliau, salah satu ayat yang sering kita galak dengar, yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Dan ini ayat ulama nyatakan menunjukkan kemuliaan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, seluruh malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, terus menerus sampai waktu yang tidak terhingga bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pernah nyuruh para malaikat sujud sama Nabi Adam, namun sekali. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah perintahkan sujudlah kepada Nabi Adam, berikan penghormatan kepada Nabi Adam. Semua sujud kecuali iblis. Itu cuma sekali, tidak setiap waktu kita sujud sama Nabi Adam. Tapi subhanallah, ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah dan seluruh malaikat Allah terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan solawatnya Allah buat Nabi Muhammad dan buat orang yang solawat sama Nabi Muhammad adalah rahmat. Kita butuh tak rahmat Allah Bapak Ibu? Betul. Kalau tidak kena rahmat Allah, kita tidak bisa apa-apa. Jangan kita mengandalkan amal soleh kita. Amal soleh kita mohon maaf belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kampung yang meninggal disebut dengan al-mar. Itu kan bahasa Arab. Almarhum, tempat mengharap rahmat Allah. Sebab orang mendapat nikmat kubur, bebas dari azab kubur, itu kena rahmatnya Allah Subhanahu. Nah, dengan kita sholawat kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu.
Ini dikisahkan di zaman Nabi Bani Israel. Seseorang yang ibadahnya sampai 500 tahun. Kan dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, umatnya para nabi-nabi Bani Israel kan umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam pun hampir mencapai 1000 tahun. Nah ini seorang yang soleh 500 tahun dia gunakan untuk ibadah. Ketika dia meninggal dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Iseng ini orang soleh nanya sama malaikat, malaikat, aku dapat nikmat kubur ini dari Allah karena ibadahku apa karena rahmat Allah? Puji malaikat, aku belum baca nyawa. Aku cuman apa yang ditugaskan oleh Allah itu yang kugawikan. Aku tidak mengerti dengan pertanyaanmu. Nah itulah dijelaskan oleh ulama, kalau manusia itu berilmu dan ibadah, maka kedudukannya akan lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya, maka kedudukannya, keberadaannya lebih rendah daripada hewan ternak ciptaan. Lagi uji malaikat, aku nak lapor sama Allah dulu pertanyaannya. Dan lapor sama Allah, dijuk jawabannya. Uji Allah, Bu, kenapa lu sudah Bu? Tenang, kami dapat kabar informasi dari panitia nasi minyak. Nasi minyak, Yang penting walaupun tidak nasi minyak ini sudah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan main bangganya leluhur kita, nyingok kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Satu solawat yang kita baca, langsung ada malaikat yang Allah tugaskan untuk nyampaikan solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malam ini Nabi Muhammad kenal sama kita yang disunilai. Insya Allah kita bakal dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi balik ke cerita tadi, uji malaikat. Wahai orang soleh, kau dapat nikmat kubur itu atas rahmat Allah, bukan karena ibadah kau. Apa macam itu? Nah, pesan Allah engkau dah yakin itu timbang amal. Ditimbang dengan timbangan emas, atau kanan atau kiri. Itu umpamanya. Amal ibadah dia di sebelah kiri selama 500 tahun. Rahmat Allah matonya bisa di sebelah kanannya. Amalnya 500 tahun di sebelah kiri timbangan. Matonya bisa nengok sebelah, bukan dua-dua, sebelah. Di sebelah kanan. Ternyata yang berat adalah rahmat Allah mato bisa nengok. Itu yang lebih berat dibanding ibadah 500. Artinya ini pelajaran buat kita. Kita yang sudah ahli ibadah jangan sombong. Sebab penyakit ibadah ini galak muncul penyakit takoan. Nah, kadang-kadang galak muda, itu namanya yang itu tidak mungkin masuk surga. Tak boleh. Kalau setan menggoda kita untuk kita tidak ibadah tidak mungkin, tapi setan menggoda kita dengan penyakit hati kita. Bangga dengan amal kita, ada kesombongan dalam diri kita. Apalagi kita sudah mulai pacak mimpin doa, mimpin tahlil, pacak ceramah. Mulai kadang-kadang awas, tidak boleh. Anggaplah wong di hadapan kita lebih mulia daripada kita. Maka dijamin oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a barrafa'ahullah. Siapa yang rendah hatinya di hadapan manusia, dia tidak bangga dengan kelebihannya, dia tetap memuliakan manusia manapun, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Jadi hadirin, Allah, malaikat itu terus bersolawat. Itulah kita diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ada iman di hatinya, sallu, bersolawatlah dan berikanlah salam penghormatan dengan sebaik-baiknya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kami tidak lama yang ceramah sebab ada beliau. Dan ilmu dari beliau. Solat baik, solat. Tidak sah solat kita kalau tidak baca solawat kepada baginda besar Nabi Muhammad.
Tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh. Karena sholawat adalah merupakan rukun daripada tidak baca sholawat tidak sah. Inilah kedudukan beliau. Jadi artinya hadirin, kalau kita pengen dapat rahmat dari Allah, istighfar dari Rasulullah, maka biasakan mulai malam ini kita biasa sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kata ulama, siapa punya kitab, dia baru beli kitab, dia tulis sholawat dengan tangan dia dewe, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kata ulama tersebut, gara-gara tulisan sholawat itu, walaupun yang nulis sudah meninggal dan tulisan itu tetap ada, maka yang nulis tetap dapat rahmat dari Allah, ampunan, permohonan ampun dari malaikat Allah di alam barzah. Subhanallah. Dan yang paling terpenting sesuai dengan tema kita, setelah kita biasakan sholawat, akhlak. Ayo kita mulai benahi. Kalau kita pengen jauh dari azab Allah, hidupkan akhlak baginda besar Nabi Muhammad. Ayo Bapak Ibu, dosa yang paling besar selain kita kepada Allah, itu kepada makhluk Allah. Dosa sama Allah itu besar kalau kita langgar perintahnya. Kalau kita lakukan yang dilarangnya besar. Tapi dengan taubatan nasuha selesai. Tapi taubat kita kepada makhluk Allah itu panjang urusannya, tidak minta maaf dulu. Nah mulai sekarang biasakanlah, jangan galak ngurusi wong. Bener gak? Ini sedang lewat jilbab biru hitam, mulai saling senggol. Gak cocok. Jilbab biru hitam, awal hitam makin jilbab nyenyes. Jilbab dia beli dengan duit, nggak pula diurusi. Nah inilah hadirin, mohon maaf, ngapu ini galak terjadi. Ini kami kasih tahu. Dan sama-sama kita yang mulai diamalkan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang membisikkan kejahatan di hati manusia dari kelompok jin dan manusia. Ketika hati kita lalai, setan semua nafsu ngipasi. Kau jengok tu nak, wong hitam jilbab biru. Itulah biasakan mulai sekarang. Mohon maaf, mulut kita, tangan kita belum biasa berzikir. Ayo kemana-mana biasakan bawa tasbih. Kan sekarang ada tasbih digital. Membawa alat yang membuat kita ingat kepada Allah. Insya Allah kita selalu ingat sama Allah. Ketika hati ingat sama Allah, setan tidak mempan ngipasi hati kita. Jadi kalau jengok orang hitam jilbab biru, cukup ucapan kita Masya Allah, sudah. Bawa. Ya cuma jangan cak pakem dulu. Mana Pak RT? Subhanallah, subhanallah. Oh, lama dulu. Ay, kemasukan Pak RT. Hai Ustaz, kalau mau tasbih kagak uji wong, kita jangan uji wong. Inilah kita belajar, jangan riak. Jangan kok kita tunjuk ke beli cabai nunjuk ke tasbih. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo, semakin kita ingat sama Allah, Allah bakal lebih ingat sama kita. Semakin kita ingat sama Allah, Allah lebih ingat sama kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru. Siapa yang ingat aku, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Jadi ayo, mulai sekarang biasakan. Jangan lagi tinggal dari tasbih untuk selalu ingat sama Allah. Sebab insya Allah kalau kita biasa berzikir, tegak, duduk, berbaring, Allah perhatikan kita. Kita selalu berzikir, insya Allah bakal meninggal dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dapat dipahami yang kami sampaikan. Kita minta kaki beliau untuk lebih panjang memberikan ilmunya buat kita semua dan keberkahan buat kita semua. Dan sebelum kami tutup, tadi ada pesan dari panitia. Beliau pengen bentangkan serbannya, minta bantuan seikhlasnya.
duit ini digunakan oleh panitia KG untuk peringatan selanjutnya. Jadi apa yang kita dermakan di jalan Allah, inilah harta kita yang sebenar-benarnya. Siap untuk bersedekah? Siap. Silakan masuk ke serban. Ya, seikhlasnya. Masuk ke duit dan logo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ya Rasulullah Rasulillah. Rezeki yang kalian berikan bermanfaat buat kehidupan dan buat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.